Mu'tazilah, semisal masih ada sahabat. Syiah pun begitu munculnya. Mu'tazilah pada zaman At-Tabi'i, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya. Makanya jangan mau kita dipisah dengan ulama kita. Kalau kita bilang pintar berbuat kejelekan itu ya Syiah itu yang pintar. Orang itu kalau masih mengagungkan para sahabat, masih menyandarkan pemahaman agamanya kepada pemahaman para sahabat, masih memuliakan mereka, tidak akan bisa nyaman berbuat kebatilan karena harus berhadapan dengan para sahabat. Makanya Syiah pintar, kafirkan para sahabat, selesai. Demikian juga Khawarij. Kalau masih menghargai para sahabat, nggak akan legal ini kebatilan. Tinggalkan mereka, nggak usah pakai ulama. Wah, hatta ulama di kalangan para sahabat nggak usah pakai. Kita fahami Quran ini sendiri. Akhirnya muncul pemahaman seperti itu. Semangat beragama, tapi tidak dibimbing oleh orang yang berilmu. Ini berbahaya. Kalau dulu saja bisa masuk mudah, apalagi sekarang. Kalau Adam yang ilmunya sempurna saja, kadang masih tergelincir dengan kepiawaian iblis di dalam apa? Memberikan syubhat. Lah kita ini seludahnya Adam enggak ada. Jangankan ketemu iblis, ya kan? Kena anginnya saja sudah enggak tahu ada sisa apa enggak gitu ya. Maka Masya Allah, kemudian orang merasa aman dari fitnah. Nah ini, ya. Jadi jangan berpecah belah. Dengan cara apa? Pegangnya agama, rujukkan kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama kalau kita tidak tahu. Jangan dipahami sendiri. Jangan kalian comot di medsos terus dipahami sendiri. Jangan ayat dipotong sendiri. Coba sekarang lebih rame-rame mengkritisi dakwah salafiyah dengan gelar-gelar yang mengerikan. Terus dipertontonkan arogan mereka dalam kebatilan. Allah di mana-mana, Allah di luar alam, Allah tidak di luar alam, Allah tidak di dalam alam, Allah itu di ruang kosong, Allah lebih dekat dari urat leher. Macam-macam kebatilan disuguhkan, kemudian diberi dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Lah kaum muslimin nggak ngerti. Jangankan bahasa Arab, bahasa sendiri aja kadang nggak ngerti. Akhirnya masuk ke dalamnya subhat-subhat seperti itu, dikira itu akidah ahli sunnati wal jamaah. Makanya orang kan aneh mendefinisikan ahli sunnah, sebagian mereka. Jadi ahli sunnah difahami Asy'ariyah. Jadi ahli sunnah itu yang akidahnya akidah Abil Hasan Al-Asy'ari, fikihnya imam yang 4, tariqahnya Imam Al-Ghazali. Definisi dari mana? Kenapa yang imam 4 hanya diambil fikihnya? Apa akidah mereka bermasalah? Oh tidak, akidah mereka sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana yang dulu menyamai yang baru datang? Sedang Abul Hasan Al-Asy'ari itu ada di muka bumi ini setelah 50 tahun dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Imam Ahmad mencontoh Abul Hasan Al-Asy'ari? Wong orangnya belum ada. Aneh. Itu ya diterima. Mestinya kan muncul pertanyaan, kenapa ya Ustadz, kenapa nggak pakai akidahnya Syafi'i, Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, Abi Hanifah? Kok hanya fikihnya yang mereka yang diambil? Apa akidah mereka tidak bisa jadi sandaran? Juga ada yang qadarullah secerdas itu. Pokoknya yes, kayaknya ya pahit-pahit juga obat telah. Akhirnya Masya Allah, kebenaran begitu disampaikan disikapi dengan sikap-sikap permusuhan. Ini kalau ahli sunnah nggak sabar, fitnah setiap hari disuguhkan, maka la haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Maka ketika sudah diberi hidayah oleh Allah, kebenaran sudah dipegang, itu junjung tinggi. Dhahirina alal haq, nampak di atas kebenaran. Bangga, berbahagia.
dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan subhat itu tadi mudah menyisip ke tengah kaum muslimin setelah lemah mereka dalam sisi apa? Bahasa agamanya, ma wujidatis sahwatu was subhat, selagi masih ada yang namanya subhat syahwat. Kalau sudah ada syahwat mesti muncul subhat. Jadi subhat itu asalnya karena apa? Syahwat. Iya enggak? Pasti. Saya ingin jadi Amirul Mukminin. Namanya syahwat. Ini contoh loh, nanti jangan dibaiat. Saya ingin jadi Amirul Mukminin. Supaya orang itu percaya ini bukan kepentingan saya pribadi, saya harus bikin syubhat. Nah, berarti keinginan itu membuahkan apa? Syubhat. Sederhananya, anak butuh motor. Minta sama orang tuanya sekali diminta belum boleh. Anak mikir, gimana saya bikin alasan itu namanya subhat, supaya orang tuanya meyakini apa yang dia inginkan. Lah kalau cuma motor orang tuanya rugi, sudah selesai, itu urusan dunia. Lah kalau ini agama, bahaya urusannya. Akhirnya saya bawakan ayat-ayat hadis-hadis tentang wajibnya membaiat Amirul Mukminin. Wah, ini bahaya kalau sampai lari, diikat kokoh. Man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak terkalung di lehernya baiat kepada amir, maka dia mati jahiliyah. Dah nggak perlu ulama bacakan hadis ini, diterangkan matinya kafir kalau nggak baiat. Ini sudah ada amir, ini loh amirnya. Masya Allah. Ini subhat karena ada keinginan. Akhirnya antum didoktrin kalau sudah terikat di lehernya baiat mau apa lagi? Kafirkan bapakmu, kafir. Bawa sini hartamu, berikan. Kalau enggak apa? Kafir kok mati jahiliyah. Karena saking kita tinggi. Seperti jalas tujil satal ulama. Saya duduk seperti duduknya ulama. Apa saya ulama? Enggak, duduknya aja yang mirip. Si fulan itu mati tertabrak motor kayak ayam tertabrak motor. Dia ayam bukan ayam. Matinya itu loh kayak ayam. Tapi karena nggak ngerti divonis mati jahiliyah, dan kamu nggak ngerti toh kapan mati. Besok pagi barangkali mati. Berarti besok pagi kalau mati finnari khalidina fiha abada, di neraka selama-lamanya. Berarti harus baiat malam ini. Iya, ya baiat. Habis sudah manhaj dan akidah. Ini kayak khawarij. Demikian juga orang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Istawa 'alal arsy. Enggak ada, hatta orang-orang jahiliyah itu enggak mengenal makna istawa itu istaula, menguasai. Masukkan kalimat istaula ke kamus kaum muslimin. Padahal bukan arti dari istawa ini. Masukkan. Nah, kita enggak ngerti. Cari tafsir ayat Allah, istawa 'alal arsy, buka kamus. Kamusnya yang tidak bersih itu tadi, istawa, istawala 'ala. Berarti mana istawa adalah menguasai arsy. Akhirnya membuang sifat Allah istiwa, menetapkan sifat yang Allah tidak tetapkan dengannya. Sesat dalam masalah akidah. Selama ada syahwat, mesti ada subhat. Bohong juga dikerjakan. Makanya Masya Allah, ini pentingnya kita bermajlis, pentingnya kita belajar ilmu, ya. Nah, seperti itu. Jadi selama masih ada syahwat dan subhat, maka akan muncul kelompok-kelompok di kalangan kaum muslimin. Karena setiap syahwat memunculkan subhat, mengelompok sendiri. Kayak Wasil ibn Atha hadir di majelisnya Imam Al Hasan Al Basri. Datang kelompok orang bertanya,
Ya imam, di daerah saya itu ada satu kelompok yang memandang kalau orang melakukan dosa besar itu kafir, keluar dari Islam, tidak punya iman. Sementara kelompok yang satunya mengatakan imannya sempurna, tidak termadoroti dengan dosa besarnya. Bagaimana ini ya imam? Tamunya ini masih bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau masih memikirkan jawaban. Wasil bin Atta itu mendahului gurunya, mendahului si alim. Lalu dia berdiri dan mengatakan, kalau menurut saya pelaku dosa besar itu seperti musafir yang keluar dari negerinya tapi belum sampai ke tempat tujuan. Jadi sudah keluar dari iman tapi belum sampai kufur. Manzilah bainal manzilatain, mukmin tidak, kafir juga belum. Akhirnya dia dengan orang-orang yang terpengaruh dengan subhatnya mojok ke sudut masjid. Sehingga Al-Hasan Al-Basri mengatakan i'tazal al-wasil, i'tazal al-wasil. Wasil sudah menyendiri, maka dikenal kelompoknya dengan Mu'tazilah, yang lebih mengedepankan akal daripada apa? Dari itu munculnya karena syahwat, ya, keinginan-keinginan lalu dibuatkan apa? Alasan, dalil. Nah ini berbahaya, ya. Taib, itu yang kedua. Jadi tidak boleh berpecah belah dalam akidah, tidak boleh, dijaga, ya. Jangan hanya karena sesuatu yang remeh kemudian berpecah, berpisah tapi tidak harus berpecah. Bisa maksudnya? Bisa. Antum nggak harus kumpul sama anak nggak harus kumpul sama antum. Tapi kita tidak berpecah. Nggak harus. Kalau bukan akidah yang memisahkan. Jelas. Ya masa harus kumpul satu kampung, nggak cukup. Berpisah jasad, berpisah badan kita, berpisah profesi kita berbeda, yang satu petani, yang satu pegawai negeri, yang satu buruh dan itu nggak ada masalah. Tapi akidahnya tidak berpisah, satu akidah. Ya, nah itu Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Nabi SAW mengatakan wa anta nasahu man wallahu Allahu amrahu. Dan supaya kalian saling menegakkan nasihat terhadap orang yang Allah pilih jadi pemimpin kalian. Jadi taati pemimpin supaya tidak berpecah belah, dan supaya pelaksanaan agama Allah itu bagus. Taati pemimpin yang sah, jangan yang tidak sah. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang tidak sah. Taati pemimpin yang sah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis ini muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Nabi SAW, hendaknya mendengar dan taat itu wajib atas setiap muslim pada apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai selama tidak diperintah bermaksiat. Kalau dia diperintah bermaksiat, tidak ada mendengar, tidak ada taat. Ini hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin yang sah didengar, ditaati. Sampai Nabi SAW mengatakan man kharaja min amirihi sibrat famata mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari pemimpinnya yang sah sejengkal saja lalu mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Pemimpin yang sah. Jangan dibawa hadis ini kepada apa yang tidak ditunjukkan oleh maksud dalil tersebut. Karena dalil-dalil seperti itu dibawa kepada pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Ini dari Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita supaya as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in akhadha malaka
wa daraba dhahraka, meskipun pemimpinmu itu merampas hartamu, memukul punggungmu. Coba sampai seperti itu. Dan Rasulullah tidak mungkin akan menelantarkan umatnya. Maka diyakini apa yang keluar dari Nabi SAW itu sebagai sebuah kebenaran yang pasti mendatangkan apa? Maslahah. Nah gitu dalam memahami agama. Kalau kita pakai dengan perasaan kita nggak cocok. Masa sampai dirampas hartanya, dipukul punggungnya, berontaklah kita lawan. Kan begitu kalau menurut pikiran kita. Enggak, petunjuk Nabi jangan. Dengar taat. Bahkan berikan hartamu, minta bagianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau dizalim oleh pemimpin. Karena tidaklah Allah memberikan pemimpin yang zalim kecuali karena keburukan yang ada pada rakyatnya. Nah itu. Sampai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasi." Meskipun yang jadi pemimpin amir kalian itu adalah budak habsi. Padahal budak nggak bisa jadi pemimpin. Jadi dengan kita mau taat kepada pemimpin yang sah, mendengar kebijakan mereka, kita muliakan, kita hormati, kita tidak ghibah kehormatan mereka, kita tidak melawan mereka, tidak keluar. Ahli sunnah nggak boleh keluar melawan pemimpin. Meskipun hanya apa? Demonstrasi yang katanya ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hati-hatilah ya, ini subhat lagi. Orang punya keinginan bikin subhat supaya didukung orang banyak, dia obral kezaliman pemimpin. Seakan-akan dia adalah apa? Seorang yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kaum muslimin. Sehingga ini adalah untuk izzul Islam wal muslimin, membela kepentingan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mana? Orang pemimpin yang dia lawan itu juga muslim. Terus tertipu kaum muslimin. Nah, hati-hati dengan seruan-seruan yang di atas namakan Islam, tapi sebenarnya Islam berlepas diri dari hal-hal seperti itu. Kalau kehormatan pemimpin kita jaga, kemudian kita pegang teguh Islam dan kita tidak berpecah belah dalam akidah, kita wujudkan tauhidullah dan kita jauhi kesyirikan, maka kehidupan dunia kita, agama kita, bahkan akhirat kita akan betul-betul mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu ya? Nah, ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah itu yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita untuk mau banyak-banyak mendekat mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang karena sedikitnya ilmu kita sering berselisih. Karena sedikitnya ilmu kita sering bertengkar. Maka bagaimana solusinya? Belajar. Belajar dan belajar. Para ulama kita berbeda, tapi mereka tidak bertengkar, tidak bermusuhan. Kadang-kadang bermusuhan karena tuntutan yang tidak bisa dihindari demi sebuah kemaslahatan yang besar. Dan itu maklum. Maka tidak boleh idharul khilaf, menampakkan perselisihan, tidak boleh. Kalau bisa disimpan rapat-rapat, karena itu fitnah. Selama yang kita jaga adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Kalau akidah kita sudah sama-sama diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mudah-mudah kemudian kita berpecah belah, berbeda kalimat. Ya, maka apa wasiat Nabi tadi? Wa antaqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka tidak ada satupun dalil yang membolehkan kita ini berpecah, tidak ada. Mana? Tidak ada. Bahkan bukan dilarang saja. Kalau terjadi perbedaan, suruh diselesaikan. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kalau kalian terjadi perselisihan tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan kalau kalian bersisih, lanjutkan perselisihan. Bukan. Ketika Nabi menghabarkan, may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum
bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Siapa yang hidup nanti setelahku akan mendapati perselisihan yang banyak. Ini perselisihan dalam akidah ya. Yang dimaksud Nabi di sini perselisihan dalam akidah, bukan masalah fikih, bukan masalah hukum-hukum fikih, bukan masalah akidah. Karena itu Nabi larang, sehingga Nabi beri petunjuknya. Fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, berpegang dengan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Itu tidak diberikan oleh Nabi SAW kepada perselisihan-perselisihan yang sifatnya apa? Hukum-hukum fikih. Gak ada. Gimana mau kita terapkan? Yang satu turun sujud tangan dulu, yang satu lutut dulu. Masa yang tangan mau mengatakan waalaikum bisunnati, kata Nabi, sedang dia meyakini yang sunnah lutut dulu, waalaikum bisunnati, terus ngotot begitu. Ini salah menerapkan dalil, mengarahkan dalil tidak pada tempatnya. Akhirnya munculnya apa? Perpecahan. Dulu kita punya ada teman-teman di satu tempat begitu, karena baru dapat informasi lagi semangat begitu tentang antara qabd dengan irsal begitu. Nah, yang lebih dominan di masjid itu yang qabd begini. Akhirnya yang irsal begini diusir, bikin masjid lagi. Padahal ulama yang begini atau yang begini aman, damai. Kenapa? Karena dalamnya ilmu mereka. Itu bukan permasalahan yang harus kemudian membuahkan apa? Perpecahan dan perselisihan. Jadi maksud hadis Nabi tadi, fasayara ikhtilafan katsira, ini dalam masalah apa? Akidah, dalam masalah pokok agama, dalam masalah manhaj. Demikian juga hadis Nabi SAW, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar. Ini dalam masalah apa? Manhaj, dalam masalah akidah, bukan masalah hukum fikih. Kita nggak bisa terapkan hadis ini tidak pada tempatnya. Ya, nggak boleh kita mengambil berkah dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak sebagaimana yang diinginkan oleh dalil tersebut. Disitulah butuhnya kita bimbingan para ulama. Masa boleh antum ditanya, Ustaz bukan nyebut ya, saya ini pengen punya anak cantik, saya mau ngambil berkah dengan Al-Quran, istri saya sedang hamil muda, tiap saat saya bacakan surat Maryam, boleh nggak boleh? Bid'ah bukan bid'ah ini? Nggak ada hubungan Maryam sama cantiknya, ya tinggal orang tuanya. Nah iya, orang tuanya dua-duanya hitam, ingin anak yang putih mengkilat, panuan itu namanya. Ini salah dalam bertabaruk mengambil berkah dengan ayat Al-Quran. Ada juga orang yang ambil berkah ayat Quran itu begini, saya lihat nasib di Quran, jadi udah mau berangkat kerja buka Al-Quran, begitu ditunjuk dia baca pas ayat, misalkan fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, oh ini tanda bagus, berangkat. Ini salah. Ada juga yang ngambil berkah ayat Al-Quran dijadikan jimat, ditulis ayat kursi itu lalu dibungkus plastik taruh di pintu, kalau nggak digantung di mobilnya. Nggak begitu. Ada juga yang ditulis sehingga nggak bisa dibaca, lihat di dinding itu apa, gambar kapal, ternyata nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, jadi dalil-dalil itu supaya tidak menimbulkan persepsi yang bermacam-macam, kembalikan kepada bagaimana salaf dulu memperlakukan dalil. Maka terakhir saya tutup dengan kalam al-Imam Syafi'i rahimahullah yang sangat indah. Beliau mengatakan, amantu billah wa bima jaa 'anillah kama muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah seperti yang Allah inginkan. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dengannya Rasulullah seperti yang diinginkan dan dimaksudkan oleh Rasulullah. Ini sekelas Syafi'i,
Saya nggak punya andil untuk menafsirkan Islam secara sendiri. Yang berhak menafsirkan Islam cuman Allah. Hanya Allah. Rasulullah aja nggak menafsirkan Islam. Hanya Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Karena itu Nabi SAW kalau ditanya sesuatu, beliau sudah ngerti ilmunya, sudah turun wahyu sebelumnya, ajaba, beliau jawab. Tapi kalau belum ngerti, belum ada ilmunya, beliau menunggu datangnya wahyu. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan dan memberi keterangan yang keterangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'ta fattabi' Qur'ana. Fa idza qara'tahu fattabi' Qur'ana. Ayat gitu ya. Apabila engkau membacanya, maka ikuti bacaan tersebut. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian kewajiban kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tentang ayat yang dibaca tadi. Jadi bukan Rasulullah SAW, hanya menyampaikan Rasulullah SAW. Makanya Allah tegaskan Nabi SAW itu, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak tersesat sahabat kalian, yaitu Rasulullah SAW, wa ma ghawa, dan beliau tidak menyimpang. Karena beliau tidak pernah mengikuti hawa nafsunya. Kemudian Allah tegaskan apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang beliau sampaikan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi jangan kita yang menafsirkan Quran sendiri. Kayak tadi, syahwat memunculkan apa? Subhat. Kelompok kita ini ada kelompok yang kerjanya khuruj. Jaulah itu keliling. Antum jangan baca jahulah ya. Jahulah bodoh betul. Jaulah, jim wawu lam tak marbuta. Jala ya judu jaulah. Suka keliling gitu ya, dari satu tempat ke tempat, dari masjid ke masjid yang lain dan seterusnya. Wah, nanti kalau ketemu ahli sunnah ditanya dalil ini. Wah, baru cari dalilnya. Kok kurang? Ketemu ayat Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Wah, ada kalimat khuruj. Udah. Bikin subhat tadi. Orang mau bikin yayasan, mau bikin organisasi, mau bikin kelompok. Wah, ini nanti ketemu ahli sunnah ditanya dalilnya ini, gitu. Cari-cari dalil. Wal takum minkum ummatun. Apa? Wal takum minkum ummatun. Hendaklah ada di antara kalian itu satu kelompok umat. Apa ayatnya? Masya Allah, nus itu. Siapa bisa mengingatkan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian itu sekelompok umat. Nah, ini bikin dalil untuk organisasi tadi. Masya Allah. Itu cara pengambilan berkah kepada Al-Quran yang keliru. Tidak pernah dulu, ayat ini dulu yang dibaca Nabi, dibacakan kepada para sahabat, sahabat pelajari, bacakan kepada tabi'in. Nggak ada mereka yang bikin ormas, nggak ada yang bikin grup WA, grup-grup tertentu, forum-forum tertentu, terus dilabeli dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau bikin ya bikin aja lah, nggak usah memaksa ayat Quran untuk dijadikan apa? Dalil untuk melegalkan keinginannya. Ini subhat. Antum kalau mau usaha ternak kambing, ya ternak kambing aja lah. Kadang-kadang orang itu gitu, inginnya gaya, rambutnya dipirang, sunnah. Maka jangan berhenti dengan kalimat. Kadang-kadang kita sudah sering kita, jangan berhenti dengan kalimat boleh. Yang boleh bagi kelompok tertentu itu belum tentu boleh bagi antum. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya nemu seorang gadis cantik jelita, status sosialnya lumayan. Cuman dia nggak berketurunan ya Rasulullah. Boleh nggak saya nikah sama dia? Kata Nabi, jangan. Balik lagi. Besok cantik loh ini. Balik lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, boleh nggak saya nikah sama dia ya Rasulullah? Jangan, kata Nabi.
3 kali balik lagi. Kata Nabi SAW, jangan. Tazawwaju al-wadud al-wadud. Fa inni mukatsirun bikum al-umam. Nikahlah dengan wanita yang penyayang dan banyak keturunan. Karena saya akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Sekarang kalau antum ditanya, gimana hukum menikahi wanita yang secara penelitian dia kemungkinan tidak punya keturunan? Boleh apa tidak boleh? Boleh enggak? Boleh enggak? Lah kalau enggak boleh, mereka terus siapa yang nikah? Boleh. Tapi Nabi menunjukkan yang lebih utama, yang lebih maslahah. Datang orang kepada Nabi, ini pemuda. Ya Rasulullah, boleh enggak saya cium istri saya di siang Ramadan? Jangan, kata Nabi. Enggak boleh. Seumur-umuran Aan begini, bahaya lah. Datang lagi orang sudah tua. Boleh enggak ya Rasulullah saya cium istri saya di siang Ramadan? Boleh. Loh, permasalahannya satu, kok beda? Inilah, jangan berhenti pada kalimat boleh. Lah apa salahnya lo bikin yayasan, apa salahnya bikin forum-forum, apa salahnya bikin ormas, apa salahnya bikin lembaga-lembaga pendidikan? Kan bagus untuk dakwah. Boleh apa enggak boleh? Boleh, titik. Tanpa dirasa ada pokok agama besar yang dijadikan korban, yaitu apa? Ukhuwah Islamiyah. Kita harus melihat apa umat Islam sangat butuh sekarang. Misalkan di sini ada 200 meter ada, 200 meter lagi ada, sama lagi misalkan. Kampung itu isinya misalkan 20 orang, mas 20 bagi 4 berapa? 5. Nah jangan, ustadznya keras, nggak boleh. Bukan masalah boleh nggak boleh. Sebelum kita melihat sesuatu seperti itu, dipikir masalahnya. Jangan dengan bersenjata kalimat boleh, ternyata yang wajib jadi tumbalnya. Kita ini orang yang gampang angin-anginan kadang-kadang ya. Kita kalau sudah punya keinginan, sudah pokoknya. Terus dalil. Banyak loh gara-gara grup WA bercak. Ya, gitu. Bikin forum komunikasi ahli sunnah, berarti yang nggak masuk forum itu tidak pernah komunikasi, berarti bukan. Oh, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, itu kembali, jadi agama, memahami agama sebagaimana yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya tentu harus dibimbing oleh para ulama kita. Ya, demikian. Tadi kayaknya udah saya tutup tadi. Mudah-mudahan tambahan yang panjang apa sedikit ini ya. Sebegitulah ya, itu memberikan manfaat dari apa yang Anda sampaikan. Yang tidak ada kebenarannya dibuang saja, yang tidak ada faedahnya kita tinggalkan, dan yang bermanfaat itu tentu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan itu betul-betul bermanfaat, terutama apa yang Anda bacakan dari ayat-ayat Allah dan hadis dari Rasulullah SAW dan juga keterangan para ulama. Itu insya Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Selebihnya adalah keterbatasan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang Allah janjikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.